Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat dohir maupun nikmat batin, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita bisa thalabul ilmi. Dan sebelum thalabul ilmi kita melakukan kewajiban seorang hamba, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian kita malam Ahad, yaitu kajian tafsir Al-Quran yang biasanya diisi oleh Ustadz Anas Hadi Waseto. Karena beliaunya udzur, maka pada malam hari ini digantikan oleh Ustadz Adam. Maka langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Adam waktu dan tempat. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan, walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, masih memberikan kita banyak sekali karunia dan serpihan dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di dunia ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lillahi mi'atu rahmah. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmat. Satu rahmatnya diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, sedangkan 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala simpan nanti bagi para penghuni surga. Masya Allah. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, yang kita rasakan, yang kita nikmati sampai saat ini, itu semua adalah serpihan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan di dunia ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memberikan kita kabar bahwasanya ada dua kenikmatan, ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang mana dua kenikmatan tersebut banyak di antara manusia itu lupa bahwasanya itu adalah kenikmatan. Banyak di antara manusia itu lalai, terlena dengan kenikmatan dunia sehingga lupa untuk memanfaatkan, untuk bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Berapa banyak orang yang saat ini Masya Allah
sehat jasadnya mungkin, akan tetapi dicabut waktu luangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan dengan dunia-dunia, disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki waktu untuk melangkahkan kakinya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang ada di sini, Masya Allah, yang ada di sini maupun di masjid-masjid yang lain, ini adalah kenikmatan yang patut dan harus kita syukuri. Karena ketika kenikmatan tidak kita syukuri, naudzubillah, kenikmatan tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapunten saderenge, kula niki nggantosi Ustadz Anas Hadi Wasito, yang mana beliau Masya Allah sesepuh saya, guru saya, ustadz saya, orang tua saya juga. Tapi beliau sedang uzur, maka beliau meminta saya untuk menggantikan beliau mengisi di Masjid Al-Ikhlas ini hari ini di Sabtu malam Ahad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita pintu-pintu ilmu dan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus menuntut ilmu. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Anas Hadi Wasito kemarin mempelajari tafsir surat Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat sampai Allah yastahzi'u bihim, berarti sampai ayat 15. Ya, sampai ayat 15. Insyaallah sekarang kita akan mempelajari ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu-ibu, di sini di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala di awal suratnya yang pertama sampai ayat yang kelima, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara gamblang bagi kita tentang orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab, yaitu Al-Qur'an, hudan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang namanya petunjuk, kalau kita mempelajari Al-Quran secara menyeluruh, petunjuk di dalam Al-Quran berarti kunci segala kemudahan. Petunjuk di dalam Al-Quran berarti kunci segala ketenangan. Petunjuk di dalam Al-Quran berarti kunci segala sesuatu yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, yang mempelajari Al-Quran. Bukan cuma mempelajarinya, akan tetapi mengamalkan apa isi di dalam Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat 1 sampai ayat 5, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Kita sudah mengetahuinya dari ayat ketiga sampai ayat kelima. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Dalam bahasa Arab, dalam kaidah tafsir menyebutkan semua yang ada di dalam Al-Quran ini, satu hurufnya itu memiliki faidah, itu memiliki fungsi. Jadi tidak ada satu huruf di dalam Al-Quran ini yang sia-sia. Tidak ada satu huruf di dalam Al-Quran ini yang tidak ada gunanya. Semuanya memiliki faidah, semuanya memiliki makna. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan di sini orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Maknanya ketika semakin tinggi keimanan seorang hamba, semakin tinggi ketakwaan seorang hamba. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Jadi tiga serangkai ini, takwa, iman, dan ibadah, tidak bisa dipisah. Ketika semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi pula ketakwaan seseorang. Begitu juga semakin tinggi keimanan dan ketakwaan, maka amal ibadah akan semakin banyak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melihat ada orang yang Masya Allah semangatnya luar biasa dalam beribadah, ketahuilah bahwasanya saat itu Allah Subhanahu wa taala melihat pada dirinya keimanannya sedang naik, ketakwaannya sedang naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mustahil seorang diberikan kekuatan, kemudahan untuk mengamalkan suatu ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap dirinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu semua, dan Allah Subhanahu wa taala
di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dalam surat Al-Baqarah menyebutkan tentang bagaimana orang-orang kafir itu. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan orang-orang beriman, setelah menyebutkan orang-orang yang bertakwa, kemudian menyebutkan orang-orang yang tidak beriman yaitu orang-orang kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala secara panjang lebar menjelaskan siapa itu orang yang munafik. Coba kita perhatikan saja dalam Al-Quran Al-Baqarah, untuk orang yang bertakwa 5 ayat Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalamnya. Untuk orang-orang kafir 2 ayat. Sedangkan untuk orang-orang munafik berapa ayat ini? Masya Allah, disebutkan Allah Subhanahu wa taala secara panjang lebar. Bahkan ada surat khusus yang dinamakan surat Al-Munafiqun. Kenapa seperti itu? Karena saking banyaknya orang munafik di sekitar kita. Dan orang munafik adalah musuh paling besar, musuh paling berat bagi umat Islam. Mungkin orang-orang kafir di luar sana memusuhi kita secara fisik, memusuhi kita secara nyata terang-terangan. Akan tetapi orang-orang munafik ini, Masya Allah, mereka memusuhi kita bukan secara terang-terangan, tapi secara sembunyi-sembunyi, sedikit demi sedikit. Tanpa kita sadari, mereka lah yang merusak Islam itu sendiri. Mereka mengaku muslim, mereka mengaku agama mereka Islam, tapi nyatanya apa? Nyatanya justru mereka menghancurkan Islam itu sendiri. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu semua secara panjang lebar agar apa? Agar kita terhindar dari yang namanya nifak. Agar kita tidak tergolong dari orang-orang yang munafik. Masya Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sampai di akhir ayatnya yang ayat ke-16, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli ad-dhalalah bil huda, kesesatan dengan hidayah. Jadi kalau mau kita gambarkan gimana ini? Ishtaro, di dalam bahasa Arab ishtaro artinya membeli, tapi bisa juga berarti menjual, tergantung konteks kalimatnya. Ishtaro artinya membeli. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata ishtaro. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Merekalah orang yang melakukan jual beli. Apa yang dilakukan jual beli ini? Ad-dhalalah, kesesatan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala benci. Kesesatan di sini adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Sedangkan huda seperti yang saya sebutkan tadi adalah hal yang sangat berharga bagi kita di dunia ini. Kunci segala kemudahan, kunci segala kesenangan, kunci segala kesuksesan itu hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa mereka sampai melakukan ishtaro, jual beli, menjual hidayah dengan apa? Kesesatan yang sedikit. Kenapa mereka sampai melakukan hal tersebut? Karena kita kembali kepada makna ishtaro yashtari, jual beli. Artinya apa? Ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Mungkin mereka ditawari pekerjaan yang Masya Allah menggiurkan sekali. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, hujibatin naru bisyahwat. Neraka itu dilapisi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibungkus oleh Allah dengan apa? Asyahwat. Syahwat, hawa nafsu, sesuatu yang menggiurkan. Masya Allah, kalau saya bekerja, Masya Allah, nanti saya dapat uang sekian juta, jadi saya tinggalkan sholat. Waktu sholat sudah nanti diundur-undur, setelah diundur-undur sudah tidak perlu sholat. Hujibat, dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala bisyahwat, dengan sesuatu yang melenakkan hati. Syahwat kita terpacu di situ. Wa hujibatil jannah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala membungkus yang namanya surga, kenikmatan-kenikmatan surga dengan apa? Bil makarih, dengan sesuatu yang kita benci. Kita benci bangun tengah malam karena masih ngantuk-ngantuknya. Kita benci wudu di saat masih dingin-dinginnya air. Kita benci melangkahkan kaki untuk mentaati perintah Allah, untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena masih asik dengan HP, mungkin masih asik dengan keluarga, mungkin dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu semua. Dan di sini mereka orang-orang munafik melakukan jual beli. Mereka menjual hidayah
yang begitu luar biasanya dengan sesuatu yang sangat remeh-temeh, yaitu ad-dhalalah. Di sini para ulama, banyak sekali perkataan para ulama di sini. Jadi kita golongkan, kita simpulkan bahwasanya munafik di sini memiliki 3 makna, yaitu mereka yang Islam, Muslim dia, akan tetapi kecondongannya terhadap dhalalah lebih besar daripada kecondongannya terhadap hidayah. Dan yang kedua adalah orang-orang Muslim, KTP-nya Muslim, ijazahnya Muslim, Masya Allah, tapi dia memilih untuk menuju kepada dhalalah, kesesatan, daripada istiqomah di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah yang perjualbelikan hidayah. Dan yang ketiga adalah amanu, mereka yang sudah beriman dahulunya, kemudian mereka tergiur dengan kenikmatan dunia, tergiur dengan hiruk pikuknya dunia, dan mereka keluar dari agama Islam, kafaru, mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 level munafik di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Para ulama menafsirkan ada 3 makna, yaitu tadi yang kesesatannya lebih condong daripada hidayahnya, dan yang kedua adalah orang-orang yang awalnya dia mendapatkan hidayah, kemudian dia membuang hidayahnya dan mengambil yang namanya dhalalah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman, akan tetapi dia buang keimanannya, kemudian kafir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi minan nifaq. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat nifaq. Innallaha ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ishtara artinya membeli, bisa berarti juga menjual, tergantung konteks kalimat. Sebabnya mereka orang-orang kafir tega ataupun ridho menjual hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka tergiur dengan dunia, yang mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya dunia laibu walahu wazina, hanya sekedar canda tawa saja, hanya sekedar lahu walaib, hanya sekedar permainan saja. Wazina, zina artinya apa? Perhiasan. Perhiasan niku kalau bahasa kita niki apa, Pak? Sekunder napa primer? Sekunder ge, bukan primer yang merupakan keharusan bagi kita, bukan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia itu perhiasan. Perhiasan itu sekunder. Sekunder itu hanya sekedar tambahan saja. Artinya apa? Kita boleh mencari dunia, kita boleh kok bekerja, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, boleh. Tapi ingat, primer kita itu, surga kita, akhirat kita itu yang paling penting. Itu kebutuhan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi. Wahai manusia semuanya, entah anak kecilnya, entah orang tuanya, entah muslimnya, entah kafirnya, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Wakhshaw yauman, dan takutlah kepada hari di mana hari itu la yajzi walidun an waladi, yang namanya anak tidak bisa menyelamatkan orang tua. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anak. La yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu hak. Ingat, di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hak, artinya apa? Tidak ada satupun makhluk yang mampu meragukan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hak, benar, itu artinya sama seperti sidqun, benar juga. Akan tetapi apa? Ketika sidqun disebutkan di dalam Al-Qur'an, artinya masih ada orang ataupun makhluk yang meragukan hal tersebut. Sedangkan hak adalah kebenaran yang tidak ada satu makhluk pun bisa membantah kebenaran tersebut. Kenapa? Karena pasti terbukti, baik secara ilmiah, baik secara akal maupun secara dalil. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sekali-kali kita itu taghurrannakum. Apa itu taghurrannakum? Terlalaikan dengan apa? Dengan dunia ini.
Karena dunia sifatnya melalaikan, dunia sifatnya sesuatu yang membuat kita tertarik. Maka jangan sampai kita terlalaikan, jangan sampai kita tergiur dengan dunia. Sedangkan dunia kata Allah tadi apa? Zinah, perhiasan yang sifatnya sekunder. Di sini mereka orang-orang munafik, muslim mengaku muslim, akan tetapi mereka menjual apa? Hidayah yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semua yang ada di sini hafal sabda tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, dipermudah jalannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri hamba, maka Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan? Yufaqihu fiddin, difahamkan terhadap agama. Khair, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ini itu nantinya akan berubah menjadi pahala. Dan pahala dari Allah, dan pahala yang kita lakukan, yang kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala, nantinya akan diganti dengan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang awalnya sudah masya Allah rutin sekali datang kajian ini, mempelajari Al-Quran, mempelajari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia di tengah jalan tergiur dengan godaan dunia, di tengah jalan tersibukkan dengan pekerjaan, naudzubillah, dia telah membuang khair dari Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membuang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membuang jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dibuang. Masya Allah. Padahal petunjuk adalah kunci kesuksesan bagi kita di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Taraktu fikum amrain." Saya telah meninggalkan bagi kalian wahai umatku dua perkara. Apa itu? Yang mana dua perkara ini? Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat sama sekali di dunia maupun di akhirat nanti, tidak akan pernah tersesat. Selama kapan? Selama kita berpegang teguh terhadap dua hal tersebut. Apa itu? Kitab Allah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wa sunnata rasulihi, dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang munafik masya Allah kata Allah di sini, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Diganti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini dibuang sama mereka. Diganti dengan apa? Dhalalah, kesesatan. Sesuatu yang sama sekali tidak ada harganya, justru membinasakan mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya apa? Fama rabihat tijaratuhum. Tijarah, perdagangan mereka itu sama sekali tidak ada untungnya. Yang namanya orang berdagang, mau untung apa mau rugi, Pak? Mau untung. Tidak mungkin ada orang berdagang itu mau rugi. Tapi karena mereka ini tergoda dengan kenikmatan sesaat, tergoda dengan sesuatu. Oh ya, kemarin sempat ada yang nanya ke saya, Ustadz, ini kami ditawarin oleh perusahaan. Perusahaan ini menawarkan kepada kami para petani, katanya, kepada kami para petani untuk melakukan kerjasama. Kerjasamanya seperti apa? Saya tanya. Kerjasamanya, mereka perusahaan itu memberikan modal yang lumayan besar untuk mereka bertani. Tapi dengan syaratnya apa? Ketika panen harus dijual ke perusahaan tersebut. Ini bagaimana Ustadz hukumnya? Orang tersebut tanya ke saya. Ini kan menggiurkan di awalnya, masya Allah. Dan dijual kepada perusahaan dengan harga yang tinggi, tidak seperti di pasaran. Harganya tertinggi, menggiurkan bagi para petani, masya Allah. Tapi justru seperti itulah yang membinasakan. Kenapa membinasakan? Pertama, yang namanya muamalah pinjam meminjam itu ketika di dalamnya terjadi pengambilan manfaat, kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap pengambilan manfaat dari hutang piutang, maka disitulah terdapat riba. Kenapa di situ terdapat riba, Ustaz? Karena dia mensyaratkan, saya pinjami kamu, tapi dengan syarat nanti ketika kamu panen jual ke saya.
Disyaratkan seperti itu, maka ini masuk ke dalam riba. Tapi itu kan kerjasama Ustadz. Tidak ada kerjasama seperti itu. Yang namanya kerjasama itu harus antara kedua belah pihak, rugi dan untung. Kalau seperti ini siapa yang diuntungkan? Perusahaan kan? Perusahaan diuntungkan. Sedangkan petani kalau gagal panen rugi dia. Sedangkan perusahaan sama sekali tidak rugi. Wong dia cuma minjamkan uang. Kalau petani panen dijual lagi ke perusahaan. Maka seperti ini Masya Allah, digoda awalnya dengan sesuatu yang Masya Allah menggiurkan sekali. Oh iya ya, saya tidak punya modal, dipinjamin modal, kemudian kalau saya panen saya jual lagi dengan harga yang tinggi ke perusahaan. Ditanyakan pada saya seperti itu. Padahal ketika pertama tidak sah kalau itu dinamakan kerjasama. Kenapa? Karena yang diuntungkan cuma perusahaan. Tidak ada ruginya sama sekali perusahaan. Kalaupun itu utang piutang, maka di dalamnya terdapat riba. Seperti inilah orang-orang munafik digiurkan dengan hal-hal duniawi. Tergiur dengan hal-hal duniawi. Sehingga apa? Sehingga dia tinggalkan yang namanya sholat. Sehingga dia tinggalkan yang namanya puasa demi pekerjaan. Dia tinggalkan yang namanya ibadah-ibadah, ketaatan pada Allah demi yang namanya dunia. Fama rabihat tijaratuhum, maka perdagangan mereka sama sekali tidak ada untungnya. Padahal kita ketika mau berdagang pasti menginginkan untung. Ketika kita melakukan perdagangan pasti kita mau mengambil ribah, keuntungan yang banyak. Tapi mereka, perdagangan mereka kata Allah Subhanahu wa taala, fama rabihat tijaratuhum. Tijarah mereka rabihat, ma rabihat, tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dan dilanjut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidaklah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa? Ya petunjuknya sudah dijual kok sama mereka. Dengan apa? Dengan dunia yang sedikit, dengan kesesatan, dengan dhalalah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, dolalah ini sifatnya orang siapa? Di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, Nasrani ataupun ya Yahud, dolal mereka. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, tapi apa? Mereka mengingkari kebenaran tersebut dan mereka mengadakan sesuatu yang baru, maka mereka sesat. Mereka sesat, dan orang-orang munafik lebih memilih kesesatan daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita plus mengancam orang-orang munafik. Diancam karena mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sengsara di dunia maupun di akhirat. Dan orang-orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala akan berada di dalam neraka yang paling dalam. Itu orang-orang munafik, muslim, KTP-nya muslim, ijazahnya muslim, tapi apa? Tapi mereka menjual keislaman mereka demi dunia yang sedikit ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut, waktunya sampai jam 7 ya. Jam 7 jam berapa? Ada tanya jawab enggak, Pak? Ada tanya jawab. Baik. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di sini, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara, perumpamaan mereka yaitu orang-orang munafik yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah. Mereka orang-orang munafik kamasalil ladzi istauqada nara, yang mana mereka di situ ada yang bawa terjemahan apa Pak di situ Pak, artinya Pak? Istauqada nara. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara, menyalakan api. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara, mereka orang-orang munafik itu diumpamakan orang-orang yang ketika nanti di waktu yang sangat gelap, yang tidak ada cahaya sama sekali, menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu, ketika api tersebut menyinari mereka, adaa'at. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya nur. Apa itu nur? Cahaya. Ada yang namanya dau'un, artinya juga cahaya. Nurun dan dau'un artinya juga cahaya. Cuman perbedaannya nur
dengan dau itu apa? Nur adalah cahaya tanpa ada rasa membakar. Sedangkan dau adalah cahaya dengan rasa membakar. Makanya orang-orang Arab itu ketika bilang lampu ini itu bukan dauul misbah, tapi apa? Nurul misbah. Atfi'in nur, matikan lampu, bukan atfi'id dau, bukan matikan cahaya yang ada panasnya. Sedangkan matahari itu memakai dau'us syamsi, cahaya yang membakar, cahayanya matahari. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memakai apa? Falamma adha'at, maka ketika api yang mereka nyalakan itu adha'at, bukan cuman menerangi mereka tapi juga membakar mereka, orang-orang munafik. Ma haulahu, apa-apa yang di sekitar mereka. Dzahaballahu binurihim, Allah Subhanahu wa taala mengambil nur. Apa itu nur tadi? Cahaya yang tidak ada rasa membakar. Jadi nurnya, cahayanya diambil Allah, tapi daunya tetap ada. Bayangkan, sudah tidak bisa lihat apa-apa, tapi rasanya masih panas. Itu orang-orang munafik, menyalakan api, tidak dapat cahayanya, tapi dapat panasnya. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah Subhanahu wa taala tarakahum, meninggalkan mereka fi dhulumat. Ingat, dalam bahasa Arab juga ada dhulumat menggunakan jamak muannas. Menggunakan jamak muannas. Artinya apa? Kegelapan yang berlapis-lapis. Bukan cuma satu kegelapan saja, tapi kegelapan yang berlapis-lapis. Kalau satu kegelapan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakai zulmun, kegelapan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memakai zulumat, banyak kegelapan yang berlapis-lapis bagi orang munafik. Menyalakan api, tidak dapat cahayanya, dapat panasnya. Kemudian ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi zulumat, di dalam kegelapan. Kalau kita misalkan masuk rumah, waktu terang-terangnya ini, terang-terangnya lampu, kemudian mati lampu jeglek, lebih sakit mana ketika kita setelah melihat, ketika kita bisa melihat cahaya, kemudian diambil langsung cahayanya tanpa ada cahaya sama sekali, dengan ketika kita tidak melihat apa-apa kemudian ada cahaya. Maka lebih sakit ketika kita mampu melihat cahaya kemudian kita tidak bisa melihat cahaya sama sekali. Itu lebih menyakitkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini di sini mencabut cahaya mereka dan menyisakan rasa membakar. Dicabut cahayanya, disisakan rasa membakar bagi mereka. Dicampakkan oleh Allah di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kenapa kok berlapis-lapis? Karena orang-orang munafik fiddarkil asfali minan nar. Jadi kalau surga itu ada derajatnya, Masya Allah, sampai tertinggi surga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal Firdaus. Amin amin ya Rabb. Kemudian neraka juga pun berlapis-lapis. Saking dalamnya neraka, saking panasnya api neraka, sampai dikisahkan di dalam hadis, warna api neraka mencapai warna hitam. Bukan merah lagi. Kalau merah itu masih terang, tapi kalau hitam tidak ada terang-terangnya. Panas iya, terang enggak. Itu api neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala tarakahum, meninggalkan mereka orang-orang munafik fi dhulumat, di dalam kegelapan yang berlapis-lapis, lapis-lapis, Masya Allah, fiddarkil asfali minan nar. Keraknya neraka, naudzubillah min dzalik. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat sama sekali. Tidak bisa melihat. Padahal mereka awalnya bisa melihat di dunia. Awalnya mereka di dunia mampu menggunakan mata mereka untuk melihat segala sesuatu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, kemudian diadakan pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka dimasukkan ke dalam neraka, Allah cabut penglihatan mereka. Dan di dalam Al-Quran itu ada kaidah seperti ini, al jaza'u min jinsil amal, innal jaza' min jinsil amal. Balasan itu sebagaimana amalan-amalan yang dia lakukan selama di dunia. Makanya sebelum ayat ini kita sudah mempelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala yastahzi, menghina mereka. Kenapa? Karena ayat sebelumnya mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayatnya? Ini wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau, apabila mereka sudah berpaling dari orang-orang beriman dan menuju kelompok-kelompok orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik, ila syayatinihim qalu inna ma'akum, mereka mengatakan apa? Saya bersama kalian wahai orang-orang munafik, wahai orang-orang kafir. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya menghina mereka orang-orang beriman. Maka balasan Allah apa? Allahu yastahzi'u bihim, Allah menghinakan mereka juga. Maka kaidahnya mengatakan al jaza min jinsil amal, sesungguhnya balasan itu sebagaimana amalan kita di dunia. Mereka orang-orang munafik enggan mereka melihat Al-Quran, orang-orang munafik enggan mereka melihat hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga di akhirat nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam, kemudian dicabut pandangan mereka, tidak bisa melihat, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Makanya naudzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala amalan-amalan buruk, dari segala amalan-amalan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Itu semua kita doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari itu semua. Karena tadi al jaza min jinsil amal, balasan itu sebagaimana amalan kita di dunia. Itu kaidah yang dipakai oleh para ulama di dalam mentafsirkan Al-Quran. Baik. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang munafik, menyalakan api, tidak ada cahayanya, tinggal panasnya. Kemudian ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam fi dhulumat, kegelapan yang berlapis-lapis, la yubsirun, mereka tidak bisa memandang sama sekali. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka apa? Buta, tuli, tidak bisa ngapa-ngapain. Summun bukmun umyun tuh buta, mereka buta, tidak bisa melihat. Sumun, mereka tidak bisa ngomong sama sekali. Bukmun, tuli, mereka tidak bisa mendengar apapun. La yarji'un, mereka tidak bisa kembali. Ingin mereka kembali ke dunia, tapi mereka tidak bisa. Ingin mereka kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi sayangnya sudah mereka beli, sudah mereka jual. Dengan apa? Dengan harga yang sangat sedikit, dengan harga yang sangat murah. Makanya Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti ketika di pertengahan jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cobaan, memberikan kita ujian terhadap mungkin ujian minal ju'i wal khaufi wa naqsi minal amwali wal anfusi wa samarat dan lain sebagainya, itu entah dari rasa lapar, entah dari kekurangan harta, entah dari rasa takut atau apapun. Jangan sampai kita berhenti untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita mengenal Allah, mustahil kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang ke-51 ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan di dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, artinya taman-taman para pecinta, raudhah, taman para pecinta. Di situ Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan ada 33 cabang ataupun nama sebutan cinta di dalam bahasa Arab. Mahabbah, ar-roja, alaqah dan lain sebagainya. Paling tinggi, puncak dari rasa cinta adalah at-ta'abbud, peribadatan. Ibadah adalah puncak dari rasa cinta. Maka seakan-akan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mentafsirkan ayat tersebut, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mencintai Allah tanpa
tanpa tapi. Tidak ada tapi-tapinya. Diperintahkan sholat ya sholat, diperintahkan untuk puasa ya puasa, tapi saya bekerja, tidak ada. Ketika Allah memerintahkan sholat ya kita sholat, kita tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan duniawi kita menghadap Allah, kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang munafik Masya Allah membuang itu semua, membuang itu semua. Jangan sampai kita nanti di pertengahan jalan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita membuang kebaikan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau kita mau meneliti kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada suatu kelompok, suatu jamaah yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yatluna kitaballah, mereka bertilawah. Jadi nanti akan ada qiraah dan tilawah, itu beda maknanya. Kalau qiraah hanya sekedar membaca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qiraah membaca. Tapi kalau tilawah bukan hanya sekedar membaca, tapi apa? Mentadabburi, mempelajari, mengenal makna-maknanya, itu tilawah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatluna kitaballah wa tadarasunahu, mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 fadilah. Kebaikan yang disebutkan Rasulullah tadi, man yuridillahu bi khairan, yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba. Kebaikan itu apa saja? 4 ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Kebaikan dari Allah, ketenangan dalam hati kita. Wa hafathumul illa nazalat alaihimus sakinah, kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilimpahkan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dinaungi malaikat. Dan malaikat kalau menaungi seorang hamba tidak diam. Kalau kita mayungi seorang teman, misalkan keluarga kita payungi, ngoceh awake dhewe niki, memeli, gerang jaluk payungi. Tapi kalau malaikat tidak seperti itu. Malaikat ketika menaungi seorang hamba, lisan mereka selalu berzikir, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampunilah mereka, ya Allah rahmatilah mereka, yang saat ini sedang duduk mempelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Terus seperti itu. Nah, kalau doa kita saja manusia yang banyak dosanya, yang banyak kesalahannya, bahkan mungkin jarang berdoa, tetap dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja dikabulkan Allah, apalagi malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mandi dongane, lebih manjur. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, disebutkan nama kita di hadapan para malaikat. 4 fadilah. Kebaikan ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang nanti diberikan seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba tersebut. Nah, ini orang-orang kafir enggak kok. Orang-orang kafir dibuang sama mereka. Sudah tahu kajian ilmu, tapi mereka enggak mau hadir. Sudah tahu mereka pernah hadir di kajian ilmu, mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, tahu surga, tahu neraka, tapi ujung-ujungnya mereka motol di tengah jalan. Naudzubillah. Motol di tengah jalan tidak apa-apa, yang penting ganti di pengajian lain. Jangan sampai motol di tengah jalan di masjid A, akan tetapi mereka sama sekali tidak hadir di kajian majelis-majelis ilmu yang lain. Maka jangan sampai kita nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, kemudian kita malas-malasan, kemudian kita berputus asa terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa di dalam surat Ali Imran, lembar yang pertama, halaman yang pertama, di ayat yang terakhir. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau cabut dari hati-hati kami, ba'da id hadaitana, apa itu hidayah yang telah engkau berikan kepada kami. Ini doa diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar apa? Agar kita terus istiqomah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira banyak kok seorang ustadz yang awalnya mengajar di pondok, lulus kemudian dia jadi dukun. Ada seperti itu. Seorang ustadz yang kemudian dia jadi preman, seorang ustadz yang kemudian dia jadi pemabuk, banyak. Makanya doa itu sangat penting.
kita terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan kita di setiap salat kita, di setiap sujud kita, di setengah malam terakhir kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, memohon hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Mereka tidak bisa kembali. Kenapa? Karena mereka sudah menjual yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kembali menuju dunia yang mereka menganggap dunia hanyalah sekedar tempat untuk mencari nafkah, tempat untuk mencari harta benda, dan mereka tidak menganggap dunia bahwasanya dunia itu sebagai tempat mencari amal ibadah dan soleh. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai ayat ini saja yang bisa kita pelajari. Mungkin dari Bapak dan ibu-ibu ada pertanyaan di dalam materi ataupun di luar materi, monggo. Bapak dan ibu-ibu, bagi bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Adam yang belum paham, monggo ditanyakan. Monggo di luar materi juga tidak apa-apa. Sambil menunggu adzan Isya. Sudah habis. Kalau tidak ada yang bertanya, kita break adzan dulu. Setelah adzan dibuka lagi session tanya jawab. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
kajian saya buka kembali. Monggo bagi saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya, monggo. Ibu-ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah atas waktunya. Tadi antum menerangkan tentang bahwa memang dunia itu ya sebenarnya sangat sedikit sekali gitu ya, kenikmatan yang hanya sangat sedikit dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat, atau mungkin bahkan dunia itu bahkan sering melupakan agama kan. Dan sekarang ini Ustaz, malah banyak sekali lembaga pendidikan bahkan yang notabene adalah pendidikan Islam. Itu sekarang ini sudah mulai banyak yang berlomba-lomba mengembangkan tentang usaha. Ketika ada sebutan usaha, berarti dalam tanda petik dunia gitu Ustaz. Iya. Anehnya ketika dalam usaha tersebut ya waktu sholat ya tetap jalan gitu. Tidak mau mendakwahi ya di usahanya itu. Bahkan termasuk saya sendiri juga termasuk salah satu ya agak susah ketika memberitahukan ke teman kerja saya juga sebenarnya saya susah gitu, tapi saya menyadari yang saya kadang-kadang yang nggak di lembaga itu artinya nggak bisa menekan terlalu itu ya. Lah, pertanyaan saya, apa yang harus kami lakukan? Ya, kalau dari saya pribadi ini ya, saya tidak mencontohkan di lembaga tersebut. Mungkin lembaga tersebut mungkin lebih paham tentang masalah menasihati anak buahnya gitu. Yang pertanyaan saya pribadi, bagaimana cara menasihati ke teman-teman kerja supaya nek waktu kerja ya tetap kerja, waktu ibadah sholat ya tetap langsung sesuai dengan waktunya, tidak telat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Jadi untuk masalah dunia, ya memang dunia itu sifatnya sementara, dunia itu sifatnya sedikit dibandingkan dengan akhirat. Sampai-sampai kita semua sudah tahu bahwasanya kalau sekiranya dunia ini ada harganya, maka orang-orang munafik, orang-orang kafir tidak akan mendapatkan dunia sama sekali, walaupun harganya hanya sebesar sayap seekor nyamuk. Tapi karena dunia itu sedikit, maka orang-orang kafir, orang-orang munafik tetap dikasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam lembaga-lembaga ataupun individu perorangan, ketika suatu lembaga mengadakan bisnis ataupun mengadakan tijarah tadi, perdagangan, untuk istilahnya menopang apa yang ada di dalam lembaga tersebut, maka seharusnya yang namanya lembaga harus memperhatikan lebih-lebih lembaga tersebut adalah lembaga Islam, pondok pesantren misalkan. Seharusnya pondok pesantren tersebut itu benar-benar memperhatikan apa yang ada di dalam usahanya tersebut, baik dari karyawannya, baik mungkin di Aliman ini ada TA, Taman Edukasi Aliman itu, baik dari pengunjungnya. Kenapa? Karena kita yang memfasilitasi. Jangan sampai kita fasilitasi kemudian orang yang masuk ke dalamnya meninggalkan sholat. Bahkan mungkin lihat ustadz-ustadznya datang ke masjid, lihat santri-santri datang ke masjid, tapi sama sekali tidak tergerak di hatinya. Maka apa solusinya? Bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Kita dakwahi, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwahilah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu maksudnya apa? Jangan, kalau kita menasihati jangan gontok, jangan sampai bentak kemudian kita
merendahkan mereka, jangan hikmah dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan terus kita beri nasihat. Kalaupun toh mereka tidak mau, kalaupun toh mereka tetap kekeh untuk tidak mendengarkan nasihat kita, ya mau bagaimana lagi? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap besok kita nasihati lagi, besok kita nasihati. Jangan sampai kita putus dari nasihat. Dan kita kalau menasihati orang, kita tentukan dulu metode apa yang mau kita pakai untuk menasihati mereka. Kita lihat dia ini orangnya seperti apa, kondisinya bagaimana, lingkungannya seperti apa. Iya saya pernah di Sulawesi, tabiat Sulawesi itu berbeda dengan tabiat orang Lamongan. Orang Lamongan itu berbeda dengan tabiat yang kemarin saya di Magetan itu berbeda. Lamongan ini keras orangnya. Lamongan ini keras. Sampai saya datang ke Magetan itu dikira ketika saya ngomong pasti saya marah. Apa loh Ustaz, kok dikit-dikit kok marah, dikit-dikit kok naik suaranya. Memang orang Lamongan seperti ini, saya bilang. Keras orangnya. Dalam nada bicara juga keras. Bahkan mungkin ketika pas-pasan yang tidak kenal, kita sapa assalamualaikum, mungkin tidak jawab. Mungkin justru sampai dipendelengin. Tabiat orang berbeda-beda, maka cara menasihatinya pun berbeda-beda. Rasulullah SAW ketika mendakwahi keluarganya waktu itu di Mekah, apa yang pertama kali Rasulullah SAW lakukan? Sabar. Bahkan paman beliau siapa? Abu Thalib. Paman beliau, bagaimana perjuangan beliau untuk Rasulullah SAW? Bukankah dekat dengan Rasulullah? Bukankah setiap hari bertemu dengan Rasulullah? Apakah beliau mau masuk Islam? Kan enggak. Tetap kita nasihati, tetap kita beri nasihat. Jangan sampai putus dari nasihat, dan setiap metode yang kita gunakan harus berbeda-beda tergantung orangnya. Maka kita lihat kondisi orang tersebut, sifatnya bagaimana, karakter bagaimana. Karena santri juga berbeda-beda. Santri itu ada yang ketika kita nasihati lemah lembut tuh tidak mempan. Baru ketika kita bentak baru mempan. Kan sering itu kasus-kasus seperti mencuri dan apa lain sebagainya, jahilin temannya, bully. Kalau kita tanya lembut-lembut itu tidak ngaku, kita nasihati lembut-lembut itu besok masih ngelangi lagi. Baru ketika kita kasih hukuman, ketika kita tegasi, baru mereka bisa lurus lagi. Nah itu setiap orang berbeda-beda. Adapun nanti ketika ada individu bekerja menasihati temannya, kemudian lembaga memiliki usaha dan di dalamnya terdapat kemungkaran, kita sudah coba untuk meluruskan kemungkaran tersebut, kita sudah coba untuk menasihati dan mendakwahkannya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ampunilah kami, ya Rabb, ampunilah kami ketika kami lupa ataupun kami melakukan kesalahan. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hamba kecuali dengan kadar kemampuan hamba tersebut. Saya tidak mungkin saya menasihati siapa, kepala desa misalkan. Siapa saya tiba-tiba datang ke kepala desa nasihati kepala desa, Pak, Bu, seperti ini tidak bisa. Tampaling saya. Tidak bisa seperti itu. Maka setiap orang memiliki kadarnya masing-masing, metodenya masing-masing, dan caranya juga masing-masing. Nonton gitu Pak Budi. Mudah-mudahan terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ada lagi? Dah? Kalau nggak ada, kita tutup saja. Kita tutup ya. Kalau nggak ada yang tanya, maka kajian pada malam hari ini kita tutup. Sebelum saya tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang salah, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.